ACT siap-siap aja ya, Bareskrim, PPATK, dan Densus 88 mulai bergerak. Diduga kemarin ada penyelewengan dana. Ya, dalam beritanya sih penyelewengan dana yang diduga terkait aktivitas terlarang. Nah, aktivitas terlarang apakah itu? Makanya sekarang ini PPATK, Bareskrim, dan juga bahkan Densus 88 yaitu akan menyelidiki kasus dugaan terkait aktivitas terlarang oleh ACT tersebut. Selain itu, hasil analisis tersebut telah diserahkan PPATK kepada aparat penegak hukum. Dalam hal ini, Detasemen Khusus, Densus 88 Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Bahkan di sini sampai saat ini masih trending topik di Twitter, yaitu aksi cepat tilep. Mari kita kurban, tapi jangan lewat aksi cepat tilep ya. Karena di sana dipotong dan pemotongan itu ada untuk istri ketiga. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Punya istri ketiga didanai umat. Nah, ini sambil menyertakan foto yaitu Anies Baswedan dan juga pendiri ACT ya, memakai rompi ACT juga. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Yang disumbang mobil Alphard, yang nyumbang naik motor kreditan. Nikmatnya jual kesedihan. Pilkada DKI pantesan brutal. ACT korup berkedok agama. Nah, ini bahkan juga ada berita PPATK temukan indikasi penyelewengan dana ACT untuk kepentingan pribadi dan juga aktivitas terlarang. Bahkan di sini juga dana umat diselewengkan untuk kegiatan partai. Apa kabar PKS dan Gelora? PKS dan Gelora diam saja di tengah heboh penyelewengan dana sumbangan umat oleh ACT. PKS dan Gelora tidak peduli karena mereka selama ini telah banyak menikmati. Ya memang kemarin setelah investigasi dari Tempo, heboh di media sosial lah. Karena gaji yang sangat fantastis pendiri ACT yaitu 250 juta dan bahkan vice presiden dibayar 80 hingga 200 juta. Ini sungguh sangat menghebohkan di dunia maya Twitter. Dan sampai saat ini pun masih trending aksi cepat tilep. Apalagi setelah investigasi itu beredar, maka pun semua satu persatu terungkap, yaitu PPATK menemukan indikasi penyimpangan dana ACT. PPATK bahkan juga lapor Densus 88. Bahkan setelah rame-rame viral hal tersebut, akhirnya pihak ACT pun meminta maaf. Dan ACT menegaskan tak akan lagi pakai uang donasi untuk operasional. Kira-kira umat atau warga masih percaya nggak ya terhadap ACT? Apalagi sudah ketahuan kan satu persatu ya, seperti gajinya fantastis, fasilitas mobil mewah, Alphard, CR-V, dan bahkan Pajero Sport. Ya semoga sajalah dengan terungkapnya hal ini, untuk keesokan harinya masyarakat lebih waspada lah dalam menyumbangkan rezekinya supaya tepat sasaran. Mendingan ya penyumbang langsung ketemu langsung orangnya lah ya, seperti tetangga kiri kanan dan lain sebagainya. Dan juga tidak ada prasangka buruk di suatu saat. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mind. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Bareskrim Polri dan Densus 88 Anti Teror Polri bergerak menyelidiki dugaan penyimpangan dana umat oleh aksi cepat tanggap ACT. Polisi memulai langkahnya dengan melakukan pengumpulan data serta keterangan pullback terkait keterangan pengelolaan dana umat oleh ACT. Belum ada laporan, masih penyelidikan pullback. Dahulu, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Jakarta pada Senin 4 Juli 2022. Selain Bareskrim, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK ternyata telah melakukan analisisnya terhadap arus uang di ACT. Ketua PPATK Iwan Yustiavandana mengklaim lembaganya telah menemukan indikasi penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang. Dia menyebut PPATK sudah lama menganalisis transaksi keuangan ACT. Selain itu, hasil analisis tersebut telah diserahkan PPATK kepada aparat penegak hukum. Dalam hal ini, Detasemen Khusus 88 Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT.
Kami mengindikasikan ada transaksi yang menyimpang, tujuan dan peruntukannya, serta pihak-pihak yang tidak semestinya, ungkap Irfan. Namun dia menyebut analisis oleh PPATK masih diproses dan hasilnya segera mungkin diserahkan kepada aparat penegak hukum yakni Densus dan BNPT. Sebab indikasi penyalahgunaan atau penyimpangan dana umat di ACT perlu pendalaman dari aparat penegak hukum. Transaksi mengindikasikan demikian, namun perlu pendalaman oleh penegak hukum terkait, kata Ivan. Detasemen Khusus 88 Polri juga tengah mendalami adanya dugaan penyelewengan dana oleh ACT untuk aktivitas tindak pidana terorisme. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Bantuan Operasional Densus 88 Kombes Aswin Siregar. Permasalahan ini masih dalam penyelidikan Densus, ujar Kombes Aswin. Presiden ACT Ibnu Kajar sebelumnya telah merespon pemberitaan miring terkait pengelolaan dana umat di lembaganya. Ibnu menyebut ACT telah memangkas besaran gaji serta operasional bagi para petinggi organisasi itu dalam upaya pembenahan dan restrukturisasi organisasi sejak Januari tahun 2022. Kami melakukan evaluasi secara berdasar, ucap Ibnu Kajar dalam konferensi pers di Jakarta pada waktu itu. Diketahui Presiden Aksi Cepat Tanggap Ibnu Kajar menjawab berbagai isu yang menerpa lembaganya. Dia menanggapi masalah penyelewengan dana donasi hingga soal aliran dana untuk membiayai terorisme. Masalah yang mencedera ACT itu terungkap dalam laporan Majalah Tempo edisi 2 Juli 2022 dengan judul Kantong Bocor Dana Umat. Ibnu menyatakan bahwa sebagian dari laporan itu benar. Kami mewakili ACT meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat. Mungkin beberapa masyarakat kurang nyaman terhadap pemberitaan yang terjadi saat ini, kata Ibnu dalam konferensi pers di kantor ACT Menara 165 Jakarta Selatan pada Senin 4 Juli 2022. Kami sampaikan beberapa pemberitaan tersebut benar, tapi tidak semuanya benar. Majalah Tempo menelusuri soal penyelewengan dana oleh mantan Presiden ACT Ahyudin, pemotongan dana donasi, masalah keuangan hingga konflik di tubuh lembaga tersebut. Gaji yang fantastis. Majalah Tempo yang menyebutkan bahwa Presiden ACT Ahyudin sempat menerima gaji jumbo hingga 250 juta per bulan. Selain itu, pejabat senior Vice Presiden juga disebut menerima 200 juta. Vice Presiden dibayar 80 juta dan Direktur Eksekutif mendapat 50 juta. Para petinggi yayasan ini juga menerima fasilitas kendaraan dinas menengah ke atas seperti Toyota Alphard, Honda CR-V, dan Mitsubishi Pajero. Majalah Tempo menyebutkan bahwa petinggi ACT juga memiliki fasilitas mobil mewah sekelas Toyota Alphard, Honda CR-V, dan Mitsubishi Pajero. Ibnu mengakui memang ada fasilitas kendaraan dinas menengah ke atas seperti Toyota Alphard, Honda CR-V, dan Mitsubishi Pajero Sport yang dibeli oleh lembaga, tapi tidak diperuntukkan untuk keperluan pribadi para petinggi ACT.